Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah Allah karuniakan kita ya, berdekat-dekat dengan para anbiya, mendekat kepada para sahabat yang insya Allah sebelum kita belajar tentang profil, turus, ya, ibar dan sebagainya, yang paling mahal adalah kita diberikan arahan oleh Allah untuk mendekat kepada orang-orang soleh. Dan apalagi mendekatnya adalah orang-orang yang langsung direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini harus menjadi satu kesyukuran sebagai sebuah bukti ketertarikan kita dengan durus atau ibar sirah seperti ini sebagai bukti lurusnya akidah, sebagai bukti sidqun niyah, sebagai bukti bahwa satu saat ketika Allah mengatakan ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rasulullah tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim secara langsung, tapi dikumpulkan oleh Allah. Kita juga tidak bertemu, tetapi insya Allah ihtimam kita terhadap acara-acara semacam malam ini menjadi wasail kita akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidqun niyah ini kemudian berkembang karena nilai-nilai keimanan ya, menjadi tumbuhnya dalam kehidupan orang beriman itu figur. Jadi mustahil manusia itu nggak punya figur, itu mustahil. Tetapi ya, bagi orang beriman mustahil juga kalau figurnya selain orang beriman. Pedangdut punya figurnya, musisi punya figurnya, ya, atlet punya figurnya. Kita mengkaji hal seperti ini supaya hidup ya, melahirkan ittijah amali. Jadi kelihatannya belajar sirah, tapi hasilnya yang kedua adalah ittijah amali, terarah secara amal. Itu kita memahami ya di antara ibar pelajari hal seperti ini. Ya tentu kita paham ya bahwa Mu'ad bin Jabal adalah sahabat Ansor yang kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Yang Abdurrahman sendiri adalah salah seorang ya anaknya yang nanti tumbuh menjadi orang yang mudah di dalam menghadirkan ayat. Abdurrahman bin Mu'ad. Lalu di sini Ibadur Rahman, Abdurrahman. Mudah sekali menghadirkan ayat. Putra beliau. Ibnu Hajar di dalam menuliskan tentang Mu'ad bin Jabal ini akan membawa kita kepada sebuah durus yang sangat penting ya, bahwa ternyata hidup ini yang penting adalah kualitasnya. Kita lihat saat Ibnu Mu'ad, tapi bukan Mu'ad bin Jabal, karena usianya tuaan Sa'ad. Ya. Sa'ad Ibnu Mu'ad
itu Rasulullah katakan ihtazzat arsyur rahmani limauti Sa'ad. Kualitas hidupnya. Kita melihat Rasulullah memuji Mu'ad bin Jabal dengan kalimat khudul Qur'ana min arba'ah. Apakah dengan kalimat ya engkau akan ya, menjadi orang yang dibangkitkan dalam kondisi memimpin para ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya ya, Rasulullah mengatakan innahu hu-nya adalah Mu'ad bin Jabal. Yuhsyaru yaumal qiyamati baina yadil ulama'i nabzatan. Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal ini akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama sebagai pemimpinnya. Di mana sisi hebatnya ini? Sisi hebatnya adalah usia Mu'ad bin Jabal ini adalah usia ahlul jannah. Hidupnya Ibnu Hajar mengatakan ya, sekitar 33 tahun aja. Jadi sini Ustaz Ibad lebih tua dari Mu'ad bin Jabal. Bu Anis lebih tua. Ya. Saya juga ternyata lebih tua. Tapi apa karya kita coba? Ya. Itulah Al-Quran ini akan mendongkrak kehidupan seseorang. Ya. Ketika dia menjadi ahlul Quran, bolehlah usianya 33 tahun. Sudah Allah panggil, tapi lihat dibangkitkannya menjadi pemimpin para ulama. Kita ini sudah berapa tahun, tapi Allah mengangkat selama manusia itu bersama Al-Quran, betapa besar apresiasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, ya, usia 33 dia masuk Islamnya masih belia, Bang. 18 tahun masuk Islam. Jadi kurang lebih ya, setahun sebelum Rasulullah hijrah di peristiwa Bai'atul Aqabah itu ikut. Ya dari sosok ya, ya dari sosok orang Ansor yang memang terkenal. Ansor itu secara intelektual lebih maju. Di usia 21 tahun sudah ikut perang Badar. Anak-anak kita coba ya 18 tahun bisa ngapain? 21 tahun bisa ngapain? Mu'ad bin Jabal Ahlul Badar. Dan nanti di usia 33 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sudah sudah menjadi ya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dan menjadi rujukan ya. Bahkan Abu Musa Asy'ari ya, ketika ketika Mu'ad bin Jabal ini mendatangi ya, silaturahmi lah silaturahmi ke Abu Musa Al-Asy'ari ya. Abu Musa Al-Asy'ari senior ya, beda dengan eh, Mu'ad bin Jabal dan eh, karena keseniorannya itu ya dia silaturahmi meskipun Mu'ad bin Jabal secara keilmuan ya, diakui oleh para sahabat ya, antara akhlaknya begitu dia silaturahmi eh, ke kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian di sampingnya itu ada seseorang. Dia nanya, siapa ini seseorang ini? Dia orang Yahudi. Terus ngapain dia di sini? Dia dulu udah masuk Islam, kata Abu Musa. Terus?
sekarang murtad, jadi Yahudi lagi. Saya lagi nasihatin, ya, memberi waktu kepadanya untuk masuk Islam lagi. Tapi 2 bulan lagi, ya, waktunya selama 2 bulan. Maka sekelas keulamaannya Mu'ad bin Jabal ini kemudian, ya, Mu'ad bin Jabal enggak, dia bohong. Dia mengandung ya segala macam misi. Ya. Lebih baik ya dia diselesaikan saja. Pada akhirnya diselesaikan, ya, dibunuh oleh Abu Musa al-Ash'ari karena nasihat Mu'adz bin Jabal. Kemudian kita akan melihat, ya, beberapa tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan Mu'adz bin Jabal ini. Beberapa ibarat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beberapa kali hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal ini selalu mengatakan, misalnya, qala kuntu ridfu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu pernah dibonceng oleh Rasulullah. Jadi memang dekat ya. Rasulullah dan Mu'ad bin Jabal itu dekat. Saya dulu dan beberapa hadis begitu suasananya. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang dekat dengan ahlul ilm itu sebenarnya mendapat peluang yang besar atas ya kebarokahan hidup ini. Kan Mu'ad bin Jabal walaupun usianya muda, ya, tapi memang dekat sekali dengan Rasulullah. Sering diboncengi. Padahal usianya masih muda. Bahkan Rasulullah pernah menuntun kendaraannya, ya, Mu'ad bin Jabal yang naik. Masya Allah ya. Ya mungkin tuh kondisi-kondisi. Pertama takriman. Ya. Kedua memang kondisi tertentu. Wallahu alam ya. Semacam saya ya mungkin ya secara suasana ya. Tidak membandingkan secara personalnya. Suasananya. Ya. Saya pergi sama Ustadz misalnya ya. Ustadz yang nyetir. Saya duduk manis di sampingnya. Rasanya gimana gitu ya. Tapi Mu'ad bin Jabal kan dekat yang begitu. Dan Mu'ad bin Jabal ya saking dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan beberapa ibar dari bab itu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Engkau akan ya mendatangi, eh, engkau diutus ya, diutus oleh Rasulullah untuk mendatangi kaum ahlul kitab, yakni penduduk Yaman. Jadi penduduk Yaman memang saat itu mayoritas penduduknya sudah ya kalau sekarang Nasoro itulah ya. Banyak yang lebih banyak mengenal ahlul kitab. Karena Rasulullah ya, ajarkanlah kepada mereka Al-Quran. Fad'uhum ila syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah fa innahum ata'u lidzalik. Kalau mereka mentaatimu, Rasulullah fa'alimhum, maka beritahukanlah kepada mereka annallahu aftarada alaihim. Sesungguhnya Allah telah ya ridha terhadap mereka.
dan ajarkanlah mereka Al-Quran, ajarkanlah mereka ya, ya, innallaha aftarada alaihim, Allah mewajibkan ya, khamsa salawat fi kulli yaumin wa lailatin. Ya, Rasulullah mengajarkan ilmu kepada penduduk Yaman itu melalui Mu'ad bin Jabal. Jadi aktif eh, dan dengan posisi yang sangat strategis. Wallahu a'lam. Eh, Mungkin ya, tolong sebarkan Al-Quran ini di seluruh sekolah IT se-Indonesia. Ya, antum nah ini pelaku-pelakunya, pewaris-pewarisnya. Dan Rasulullah saat mengatakan bab ini, Mu'ad bin Jabal menangis karena nggak kuat eh, dengan suasana itu. Innaka asa la talqani ba'da ami hada, ya Rasulullah. Engkau ini eh, nanti setelah tahun ini nggak ketemu saya lagi. Fala'allaka an tamurra bi masjidi wa qabri. Dan kau tahun depan ya akan eh, melewati masjid dan kuburan ini. Masjidku dan kuburanku. Fabaka. Mu'ad bin Jabal menangis. Fabaka Mu'ad bin Jabal yas'an li firaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyangka ya dia yang masih muda ya saat itu ya, belum genap 30 tahun, baru juga ya, menuntut ilmu baru juga ya. Maka kita katakan ilmu itu ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan panjangnya menuntut ilmu itu sendiri, tapi keberkahannya. Sahabat-sahabat Rasulullah kalau sudah ada Mu'ad bin Jabal, mereka Umar bin Khattab mengatakan, tanyalah dalam urusan halal dan haram, urusan fikih kepada Mu'ad bin Jabal. Masih muda sekali. Ya. Dan diakui oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Fabaka ya, Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad bin Jabal menangis ya, karena berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, la tabki ya Mu'ad. Sudahlah Mu'ad, jangan menangis. Karena engkau akan dibangkitkan ya, menjadi pemimpin para ulama ya, seolah Rasulullah sudah memberikan sinyal bahwa eh, tidak lama lagi juga menyusul. Makanya ya, Mu'ad bin Jabal usianya tidak lama. Di event-event tertentu yang lain, Rasulullah mengatakan, Usika ya Mu'ad, saya mewasiatkan kepadamu, wahai Mu'ad bin Jabal, la tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan pernah melupakan satu doa setiap ba'da sholat. Yang insya Allah kita hafal doanya. Kata Rasulullah, antakula. Hendaklah engkau katakan setiap ba'da sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita sih sudah ahlul Quran, ya. Hafalnya sih sudah.
tapi menjadi mental bahwa ini menjadi bacaan setiap selesai sholat. Nah, inilah amal soleh Mu'adz bin Jabal. Ya. Sehingga ya, kenikmatan zikir kepada Allah, kenikmatan bersyukur kepada Allah, dan kenikmatan beribadah kepada Allah karena dilakukan setiap hari itu doanya. Ya, sholat wajib, sholat sunnah, dilakukan setiap hari terus-menerus. Maka wajar kalau satu ungkapan dari Mu'adz bin Jabal, dia katakan di saat sakitnya, dia katakan, wahai Rob, engkau tahu bahwa saya ini tidak suka menggali-gali sungai. Ya, maksudnya sungai itu waktu itu sebagai simbol eh, kemewahan. Saya juga nggak suka nanam-nanam pohon. Ya, maksudnya kayak kita ya, sibuk terhadap hiwayah maksudnya. Kenapa? Karena doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena bagi Mu'ad bin Jabal, hidup yang paling indah itu zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, dan beribadah kepada Allah. Itulah ungkapan Mu'ad bin Jabal. Ya. Maka sesungguhnya ya saya ya tidak sampai usia 33 itu ya, nggak sempet kayak kita ya dikit-dikit ngerawat anggrek gitu. Dikit-dikit sepedaan gitu. Dikit-dikit apa ya ngumpulin apa gitu. Itu Mu'adz bin Jabal. Bagi dirinya zikir itu setiap hari itu diungkapkan. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Wajar kalau jadi ya afqahul fuqaha ya orang yang paling faqih di antara para fuqaha. Ya, karena nggak sempet tuh yang gitu-gitu. Mancing apa itu ya nggak sempet. Masya Allah ya kita masih sempet mancing. Masih sempet rihlah ya, ke gunung. Masih sempet kemah. Sempet ya. Mu'adz bin Jabal mah nggak mikirin gitu. Sehingga eh, ketika saat pandemi pun ya Mu'adz bin Jabal itu ya, berkhutbah di saat pandemi. Ya, dia katakan di dalam khutbahnya eh, bahwa semua yang dialami dengan musibah itu sebagai sebuah rahmat Allah. Dan orang-orang terdahulu sebelum kita, ya, sebelum Mu'adz bin Jabal, ya, telah mengatakan, ya, telah melalui hidupnya juga dengan rahmat berupa musibah. Jadi kenapa kita masih bersedih? Jadi kekuatan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu ternyata memang ya sudah apa ya semacam disetel ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Mu'adz bin Jabal ini. Jadi kenapa kita masih sedih? Kemudian ya setelah turun dari khutbahnya beda kita dulu ya pandemi coba ya. Betapa jauhnya kita dengan Mu'adz bin Jabal. Pandemi paniknya luar biasa ya. Dikit-dikit ya panik maisha, panik kesehatan ya. Ada saudaranya yang bersin ya takut ya dulu 2 tahun lalu ya. Ya, sekarang udah nggak lagi. Tapi mungkin kita karena kurang doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kurang zikirnya, kurang syukurnya. Dan itu di usia muda. Ya,
usia muda ketika mendapat ya, suasana apa wabah kelihatan banget syukurnya. Kalau usia tua mau wajar ya, karena muda ini. Sehingga dia turun, dibilang ke putranya Abdurrahman. Dikatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, ya, ini maksudnya anaknya itu mengatakan kepada bapak. Jadi anaknya setelah khutbahnya itu Abdurrahman mengatakan, ya abi al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Bahwa kebenaran apa yang kau ceritakan itu adalah benar dari Allah. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Apa jawab Mu'ad bin Jabal? Ini ya, anak dan bapak. Ya. Tapi kalau komunikasi pakai ayat, nemu di mana kita di suasana ini? Kata bapaknya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapaknya gitu ya. Mu'ad bin Jabal gitu. Wallahu alam. Ini kalau suasana guru-guru IT ketemu murid-muridnya. Kalau komunikasi pakai ayat begini, insya Allah ya, itu salah satu indikasi suksesnya mengajarkan nilai-nilai. Begitulah doa ini ya, yang seharusnya menjadi doa yang sering kita ungkapkan. Rasulullah juga mengatakan kepada Mu'ad ini di dalam hadis Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Apa yang dilakukan Mu'ad? Ya, disampaikan rasa cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad bin Jabal tuh diem, nangis, berkaca-kaca. Coba bayangkan kalau Rasulullah mengatakan itu kepada kita karena kita hidupnya ini fokus terhadap Al-Quran. Karena kita Al-Quran ini siang dan malam. Karena kembali kepada hadis awal, khudul Qur'ana min arba'ah, salah satunya adalah Mu'ad bin Jabal. Karena beral-Quran, fokus Al-Quran, membina rumah Al-Quran, di Madinah ngajarin Quran. Ya. Nanti diutus oleh Rasulullah ya, eh, ke ke Yaman, ya. Nanti ke Syam, ngurusin Quran lagi. Ya. Istilahnya, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, walau ruddu la'adu limanuhu an. Itu Allah saja yang membatasi umurnya. Ya. Jadi Imam Bukhari atau hadis-hadis tentang surga nanti usia penduduk surga itu 33 tahun. Ya. Hadis sahih dari Imam Muslim, Bukhari Muslim, tafakun alaih. Jadi itu usia surga. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai ya, Mu'ad bin Jabal ini, ya, ya Rasulullah mengatakan, Wallahi inni la uhibbuka fillah. Ya, dan Mu'ad bin Jabal ini nangis berkaca-kaca. Iya Rasulullah manusia termulia. Ya. Sejak Nabi Adam mengatakan, ini la uhibbuka fillah. Saya demi Allah mencintaimu karena Allah. Ketika melihat Mu'ad bin Jabal ini menangis, Rasulullah justru mengulanginya. Diulang oleh Rasulullah. Wallahi inilah uhibbuka fillah. Tambah nangis. Nangis. Karenanya kita ya,
Kalau sebagai murabi, ya, sebagai pembimbing, jangan gengsi mengatakan bab ini. Rasulullah dengan Mu'ad nggak gengsi. Harusnya antum yang ngatain anak, uhibbuka fillah. Enggak. Seorang murabi sama muridnya, sama binaannya, akhi, ufti, ya ama. Wallahi inilah uhibbuka fillah. Gitu. Dengan muridnya begitu. Rasulullah yang mulia tidak merasa gengsi, tidak merasa ya menjadi terendahkan apalagi. Tapi ini cara Rasulullah kalau sudah memuliakan ahlul Quran, ya ahlul dakwah, ya hidupnya Quran Quran terus. Itu kalau saja diberikan umur 1000 tahun Mu'ad bin Jabal, itu ya Quran terus. Kita dikomentari, ya Quran lagi. Kapan dakwahnya? Ya dakwahnya memang, ya Quran itu ya dari awal sejak ketemu Rasulullah aktif. Perang Badar ikut, di Uhud ikut, ya. Di Uhud Bani Nadir ikut, Zatul Riqa ikut. Ya, aktif juga. Urusannya, ya, hidupnya itu kok hidup bisa yang ngurusin Quran terus. Itu Mu'adz bin Jabal. Nanti dia mah urusannya Quran lagi. Belajar kesabatan dengan Utsman bin Affan, dengan Mu'adz bin Jabal. Dan begitulah Rasulullah mengungkapkan cintanya kepada Mu'adz bin Jabal. Abdullah bin Mas'ud, ya, juga mengakui bagaimana kefakihan Mu'adz bin Jabal ini. Jadi satu saat murid Abdullah bin Mas'ud ada namanya Masruq. Di depan gurunya, ya, dia baca, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Memang tadabburnya luar biasa ya, generasi sahabat itu. Jadi ketika muridnya membaca itu, di stop oleh gurunya. Gurunya namanya Abdullah bin Mas'ud. Stop ya, berhenti dulu. Maka ya, ketika mendengar kalimat ini, Ibnu Mas'ud mengatakan sesungguhnya Mu'ad bin Jabal adalah seorang imam yang dijadikan teladan, dan siapa yang melihat Mu'ad bin Jabal itu akan membuat orang eh, mudah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau istilah sekarang kita, ya udah, gara-gara kita belajar Mu'ad bin Jabal membuat kita tunduk kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ambillah darinya ilmu dari Mu'ad bin Jabal itu. Begitu Ibnu Mas'ud mengatakan bab itu, maka murid-muridnya seangkatannya itu mendatangi Mu'ad bin Jabal untuk belajar. Subhanallah, satu kondisi di mana, ya, Mu'ad bin Jabal menjadi kudwah. Kata yang mengkudwahi adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Abu Musa, ya, juga mengkudwahi, mengambil ibar dari seorang anak muda, di mana pemuda-pemuda kita saat ini kering terhadap kisah-kisah anak muda di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Muad bin Jabal, ya, eh, secara fisik putih, ya, rambutnya bagus, ya, sedikit ikal, badannya tegap, ya, kemudian, ya, rapih, ya, rapih,
dalam kondisi apapun. Jadi kalau kita mau mencontoh eh, Mu'ad bin Jabal itu mirip-mirip suasananya dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu selalu rapih dalam kondisi apapun. Karena itulah malaikat ya, Jibril ketika turun ke bumi, dia hanya menyerupai dua orang. Salah satunya adalah Zubair bin Awam. Kenapa? Zubair bin Awam tuh selalu menjaga diri. Mau perang, nggak ada. Perang kan mau mati. Udah deh, kumel-kumel, nggak apa-apa lah. Ya. Ahlul Quran, ya. Mu'ad bin Jabal itu selalu menjaga kerapihannya. Sehingga nanti ketika mengajar di Yaman pun dikenal oleh para umat ini, oh itu ustadznya rapih banget. Ya. Salah satu yang diceritakan saat umrah ya, kepada orang-orang penduduk Madinah, kami dianugerahi Allah seorang guru dengan ciri ya, kata 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 ya, dan selalu rapih dia dalam berbusananya. Makanya kita ya kerapihan itu bagian dari karakter Ahlul Quran. Nyambung gitu. Ya ini nyambung karena kelihatan wajahnya saja. Kalau berdiri, wallah, wah, bisa jadi ya apa kelihatannya aja nih apa jilbabnya misalnya abu-abu. Giliran berdiri bajunya merah. Ya, ini ya nggak nyambung juga. Kayaknya sih ya, jilbabnya coklat ya. Tapi giliran berdiri bangun ngambil apa ketahuan. Bajunya pink. Ya. Pink ketemu coklat. Ya, nggak nyambung. Ketika Muad ditanya, ya, kenapa sih engkau ini selalu rapi gitu? Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, kenapa sih selalu rapi? Gitu. Jadi istilahnya, ya, jangan sampai pas kajian aja jilbabnya jilbab kaos. Ya, artinya kajian offline ya, kalau online monggo. Lalu pas kajian offline, ya, datang di sebuah majelis, pede banget lagi, jilbabnya jilbab, ya, saya nyebutnya jilbab dapur, maksudnya jilbab kaos itu. Gimana nggak kajian? Gimana nggak kajian? Yang ikhwan juga gitu, ya antar celana coklat, bajunya merah, ya, bajunya biru. Susah ditebak nih makhluk apa gitu susah. Mending kalau apa hijau ketemu oranye misalnya masih ada wortelnya lah, masih ada tomat lah. Gitu. Tapi kalau itu susah disebut. Tapi Mu'ad bin Jabal terkenal ditemui para sahabat. Ya, ya. Mau di rumahnya, mau di masjid, mau sedang safar. Ya, itu kondisinya selalu rapi. Sehingga ada juga yang penasaran muridnya. Muridnya penasaran, ya Mu'ad, ngapain sih? Ya, engkau begitu menjaga penampilan. Jawabannya, Innallaha jamilun ya, wa yuhibbul jamal. Bukankah Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah? Allah itu ya, ya, ya Allah, indahnya itu sampai lebih indah dari keindahan surga. Dan senangnya yang indah-indah. Bukankah ini jadi satu hal yang dicintai oleh Allah? Jadi sahabat-sahabat model begini ya, itu ya semacam sahabat eh, Mus'ab bin Umair, ya, Usaid bin Khudair, Abbad bin Bishr, ya, itu di mana aja ketemu rapi. Kita juga
suka tidak ihtisab di dalam bab baju ya. Padahal kalau dalam bab berbusana itu ihtisab ya, itu Masya Allah membuat menjadi sebuah hasanah sendiri bagi ahli Quran. Ihtisab itu ya kalau karena kita saking nggak ihtisab, begitu sama keluarganya nggak rapi-rapi belas lah, pakai baju dinas lah istilahnya. Baju dinas ya baju dapur ya. Pak daster atau apa, karena kita nggak ada ihtisabnya. Walaupun setelah ini jangan dibuang-buangin dasternya atau kaosnya kalau ikhwan. Kaos sudah kumel banget ya, sampai ya, hilang warna aslinya, tetap aja dipakai terus. Alasannya apa? Nyaman, nyaman. Ya. Padahal Allah melihat kondisi di mana ketika indah itu menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedetail itu Mu'ad bin Jabal. Model orangnya itu sedetail itu. Jadilah ya, eh, Mu'ad bin Jabal dengan segala ketenangannya, segala apa profilnya seperti itu, satu saat ya, diberikan sebuah nasihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar memiliki karakter yang jelas. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Mu'ad, tadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Ini pertanyaan yang cukup berbobot. Ya. Biasanya Rasulullah nanya disesuaikan dengan kapasitas orangnya. Jadi para muhaddisin mengatakan ketika Rasulullah menanyakan ini menggambarkan bagaimana cerdasnya Mu'ad bin Jabal. Dan secerdas Mu'ad bin Jabal tetap jawabannya apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna haqqullahi 'alal ibadi an ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Sehingga Mu'ad bin Jabal merasa khawatir dengan hadis ini, merasa khawatir. Hanya Allah itu yang penting nggak musyrik. Selama manusia itu nggak musyrik, Allah akan mengampuni manusia itu. Maka Muad bin Jabal, afala ubashirun nas. Bolehkah ini disebarluaskan kepada manusia? Itulah eh, manusia kemudian diberikan berita ini, la tubashiruhum fayattakilu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis-hadis semacam ini banyak. Ketika kita belajar hadis membahas tentang Mu'ad bin Jabal, maka di situ kita melihat kapasitas yang sangat tinggi ya. Ya, sehingga ketika kita belajar tentang ihsan itu juga akrab dengan suasana Mu'ad bin Jabal. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya Mu'ad, ta'budallaha ka'annaka tarahu. Wahai Mu'ad, beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itu yang menjadi hadis tentang ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu ya. Suasana ini juga akrab dengan suasana Mu'ad bin Jabal.
setelah ya, bertemu dengan eh, di tahun depannya bertemu dengan Masjid Nabawi, kemudian betul bahwa Rasulullah, jadi ada berita meninggalnya Rasulullah itu sampai ke Yaman, itu menjadi berita yang tidak terduga. Maka Mu'adz bin Jabal pamit dulu untuk ke Madinah, dan di Madinah dia langsung nggak pakai parkir-parkir dulu, dia langsung menuju Masjid Nabawi. Nah ya, Mu'adz bin Jabal asli eh, penduduk Madinah dari suku Khazraj. Al-Khazraj itu Mu'adz. Dia langsung menuju Masjid Nabawi, dan dia teringat satu pesan, ya. Dan ini pesan pesan yang harus dikaji secara mendalam, ya, artinya pesan yang tidak bisa diterima apa adanya. Jadi pernah berpesan, la tabki ya Mu'ad fa innal buka minas syaitan. Ya, ya Mu'ad, jangan kau menangis karena menangis itu dari syaitan. Ya maksudnya adalah menangis yang tidak syar'i. Jadi menangis tadabbur, menangis karena ya khasyah, rindu kepada Allah itu. Tapi menangis karena sebuah kondisi. Kenapa Rasulullah wafat? Kenapa? Ya Nabi yang semua wafat. Ya, dia teringat pesan Rasulullah. Padahal ya kalau dituruti itu tangisannya bagaimana meledaknya itu ya. Tapi dia teringat. Fa innal buka minas syaitan. Jadi ada ya tangisan yang mendatangkan rahmat Allah, dan ada tangisan yang mendatangkan ya, kegembiraan syaitan. Maka dia menangis sewajarnya melihat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para sahabat juga tidak kuat ya melihat suasana itu, karena sahabat tahu Mu'ad ini ahlul badar. Sahabat tahu bagaimana dekatnya Mu'ad bin Jabal dengan Rasulullah. Suasana ya, suasana wafatnya Rasulullah kita pelajari ya, mengharu biru, membuat sahabat menangis sampai adanya suasana tadabur ayat ka'annaha nazalat min jadid dari Umar bin Khattab. Mereka belum hilang suasana itu dalam hatinya. Mu'ad bin Jabal datang dan Mu'ad tidak mengalami suasana itu. Yang itu menambah kesedihan. Ya. Dan begitulah dihibur oleh Umar bin Khattab. Ya. Dan Umar bin Khattab ya adalah termasuk yang mengagumi Mu'ad bin Jabal dan selalu mengambil fatwa-fatwa dari Mu'ad bin Jabal. Maka dari situlah ya, eh, Mu'ad bin Jabal dengan kedewasaannya di usia yang muda setelah Rasulullah wafat semakin dikagumi oleh kaum muslimin. Jadi kita ini ya kadang-kadang di dalam amal dakwah ini ada hal-hal yang membuat kita pilu. Ahlul Quran itu begitu, ya, membuat kita ya, suatu saat gimana ya kalau ya si fulan meninggal, gimana ya kalau ya segala macam. Ada hal-hal yang membuat manusia itu pilu. Maka belajarlah dari Mu'ad ini ya, kepiluan yang luar biasa bagi dirinya ya, membuat dirinya semakin ya, semangat untuk meneruskan risalah pergerakan dakwah Al-Quran. Jadi dia tidak tenggelam dalam suasana permasalahan, suasana duka. Tapi saat itulah dia bangkit, ya, pamit lagi kepada Khalifah Abu Bakar. Ya, dia pamit lagi untuk meneruskan dakwah Al-Quran di negeri Syam.
yang sampai nanti tidak hanya Yaman dipengaruhnya, berpengaruh di Dimshak, ya, Damaskus di Suriah, ya, di eh, kemudian ya secara umum di Syam, ya, di eh, Lebanon segala macam. Maka di daerah-daerah itu sampai sekarang akrab nama Mu'adz bin Jabal. Ya. Di Yaman ada masjid namanya Masjid Mu'adz bin Jabal. Jadi karena ya, pesan Abu Musa al-Asy'ari, ya, saat diangkat menjadi gubernur Yaman, ya, Abu Musa mengatakan kita sangat berhutang budi dengan posisi keberadaan Mu'adz bin Jabal. Ya, karena dialah yang mengenalkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dan nggak jadi pejabat, ya. Istilahnya ngajar Quran mulu. Ya. Nggak pernah tuh ada ditawari jadi anggota dewan lah misalnya. Wah, ya jadi BCAD maupun ABCD. Ya, nggak pernah tuh suasana-suasana gitu. Jadi jasanya diangkat oleh Gubernur Abu Musa Asy'ari. Dia, ya, betapapun dakwah Quran itu, ya, membuat tantangan-tantangan besar. Ya. Buat tantangan besar itu, ya, di negeri Yaman itu ahlul kitab. Ya. Sehingga menghadapi ahlul kitab, ya, istilah kita harus memiliki wawasan teologi yang sangat, ya, ya, yang sangat cerdas gitu, ya. Karena yang dihadapi adalah, ya, orang-orang ahlul kitab. Nggak ada supportnya, nggak ada yang membiayai. Ya. Coba aja, ya, tolong BP2Ki, ya, eh, datang ke Flores misalnya. Nggak ada yang nggak jelas tuh biaya dari mana, tiket dari mana. Nah, jadi Mu'ad bin Jabal itu nggak pengaruh dan gitu-gitu. Datang, entah di sana nanti tinggal sama siapa. Pokoknya ke Yaman aja dulu. Siapa kita fikroh beral-Quran yang segitu hebatnya. Pokoknya datang aja dulu. Itulah, ya, Mu'ad bin Jabal, ya, satu durus lagi dari bab tahammul dengan Quran. Mu'ad bin Jabal terkenal dengan orang yang paling mengetahui halal haram. Terkenal dengan orang yang aktif di dalam dakwah. Juga terkenal di dalam istighdarul ayat atau istishhadul ayat. Dikit-dikit, ya, kalau ditanya orang, itu yang keluar ayat. Kemudian, ya, Mu'ad bin Jabal ini walaupun sibuk di dalam pengajaran Al-Qur'annya, dia dikenal dengan perintis, ya. Perintis yang atau pelopor atau perintis namanya. Orang yang mengawali lah sebuah kebiasaan tilawah dengan famin bisyaukin. Kebiasaan yang eh, apa namanya eh, sepekan hatam. Kita tahu sibuknya siapa Mu'ad bin Jabal, ya. Kesibukannya luar biasa ngajarin umat, ya. Tapi dia tidak pernah melupakan dirinya. Gimana kita? Ustadz, ini banyak banget rapatnya. Ustadz, ini ngajar lagi pagi sampai sore. Ustadz, ini ngisi rapot. Ya. Gitu liburan. Ustadz, ini liburan. Ada raker, ada piknik, ada macam-macamnya. Ya. Tim Mu'ad bin Jabal contoh bahwa sesibuk apapun, ya, dirinya tetap, ya, bersama Al-Quran dengan sebulan hatam. Mu'ad bin Jabal kalau kita eh, belajar tentang riwayat Hafiz an Asim juga ada nanti. Walaupun tidak langsung. Karena yang langsung Abdullah ibnu Mas'ud.
Jadi riwayatnya memang sedikit berbeda Mu'adz bin Jabal, ya. Dan eh, kalau dalam periwayatan dari jalur Mu'adz bin Jabal lebih lebih intibat, ya, lebih disiplin untuk ukuran kita. Disitulah kemudian para tabiin menyelesaikan tilawah-tilawah mereka dalam satu pekan. Jadi sebulan hatamnya 4 kali. Pun eh, terkadang ada periwayatan di mana Mu'adz bin Jabal hatamnya 3 hari sekali, ya. Tapi itu tidak rutin, ya. Sesekali menghatamkan 3 hari sekali, ya, terutama di bulan Ramadan. Tapi kemudian menghidupkan suasana tilawah pekanan. Jadi menghatamkannya setiap Jumat. Jadi Jumat itu menghatamkan surah An-Nas. Nanti Jumat Maghrib, ya, itu mulai lagi dari Al-Baqarah. Ya. Wallahu a'lam, guru-guru kita apakah sudah seperti ini suasananya. Kemudian bagaimana qiyamnya Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal ketika qiyam, beliau memiliki kebiasaan qiyam yang apa ya, memiliki tempat yang spesial di dalam rumah. Jadi kalau kita mau bangun rumah, nah, itu ada qiyam. Ini tempat khusus sholat. Ya, silakan tuh, ya. Ya Ustaz itu kan perlu duit. Saking semangat perlu duitnya, duitnya pakai dot. Ya perlu duit Ustaz. Ya tapi minimal difikrohi. Minimal difikrohi saya kalau bangun rumah itu ada tempat sholatnya. Ya meskipun di zaman Rasulullah ya udah rumah itu ya kadang-kadang sholat di kamar. Ya Ali bin Abi Thalib sholatnya di kamarnya. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menggali kuburan di depan ranjangnya supaya ingat kematian. Nah, kalau ibu-ibu, saya hadirin sini bapak-bapak, supaya ingat kematian depan kamarnya itu di depan ranjangnya buat kuburan. Ya, tapi malah nggak bisa tidur. Ntar ada mau kena jatuh takut, ya. Gitu. Ya sudah anak kita ya punya yang lain-lain. Ali bin Abi Thalib gitu pola. Itulah kemudian, ya, eh, Syekh kita Mu'adz bin Jabal ini membuat satu ruangan yang dia selalu beruzlah, selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat itu, ya. Anaknya mengatakan, ya, kalau sudah terdengar suara sesenggukan tabiknya di dalam kamar itu, maka kami semua menjadi terdiam. Ya. Serumah itu diam. Nah, itu ayah yang luar biasa, Nabi yang luar biasa. Jadi bukan gitu anak-anak kita kan kalau kita dapur tetap aja nggak ngaruh dia ya main apa gitu. Tapi ya, ketika Mu'adz bin Jabal ini, ya, sering terdengar suara sesenggukannya, ya, di balik, ya, tempat favoritnya itu, yang kemudian anaknya, ya, merasakan, ya, anaknya itu mengatakan suasana itu diungkapkan dengan kami ini, ya, cukup dididik, ya, dididik oleh Mu'adz bin Jabal itu lebih banyak kekuduahannya daripada perkataan. Kayaknya jadi kalau kita kan enggak, lebih banyak ngomelnya daripada kuduahnya. Nah, itu yang didik anak kita zaman sekarang. Begitu ngomel, ayo sholat, ayo ngomel, ayo ngaji, ayo sholat, ayo tahajud. Mu'adz bin Jabal lebih banyak kuduahnya, lebih banyak amalnya. Ya mungkin istilah kita mungkin lebih banyak doanya.
Kalau kita nuntutnya banyak, doanya dikit. Nuntutnya banyak, keduanya dikit. Itu lo belajar dari Mu'ad bin Jabal. Anaknya Abdurrahman. Seorang yang fasih, ya, yang juga hafal Quran. Yang juga mengikut jejak abinya. Yang juga nanti, ya, Abdurrahman kalau diskusi sama ayahnya. Kadang-kadang pakai ayat. Ya, untuk memandang sebuah kondisi bagaimana berhasilnya membangun karakter Quran yang seumur hidupnya pokoknya Al-Quran. Jadi wajar kalau Rasulullah mengatakan khudul Qur'ana min arba'ah. Wallah alam ini 1 jam kebingungan saya. Eh, Bingung karena kisahnya sangat banyak tapi waktunya 1 jam. Ya, jadi ya inilah yang bisa diungkapkan dari kisah yang sangat banyak dari Mu'ad bin Jabal sehingga saya harus memotong ya, tidak mengkisahkan bagaimana lahirnya, bagaimana besarnya dan seterusnya karena kita fokus saat ini kepada durus dan ibar dalam hal-hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita telah simak bersama Durus wa Ibar, pelajaran-pelajaran ibrah dari Sirah Mu'adz bin Jabal, guru umat ini yang mulia. Masih ada waktu untuk tanya jawab, Ustaz? Ya, Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, masih ada waktu diberikan Ustaz untuk kita semua bila ada hal-hal yang oke, persilahkan saudara Azhar. Ya, silakan. Saya ya, ahlan. Segmen terlebih dahulu. Ahlan, kita berhentikan dulu mana yang ramai. Ya, ahlan. Silakan saudara Silahkan. kita yang resen duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan, saya tuh pernah baca kalau sahabat Mu'adz bin Jabal itu yang paling tahu halal dan haram itu ya Ustadz ya. Itu apa maksudnya ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, mau ditampung terlebih dulu, langsung ditanggapi, Pak. Ya, tampung dulu boleh kalau ada yang lain. Silakan Bu Indri, Saudara Indri dari Bandar Lampung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair untuk ilmunya. Yang ingin saya tanyakan ini berkenaan dengan istri Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan sedikit aja gitu ya tentang istrinya Mu'adz bin Jabal gitu. Apakah kayak mana gitu? Saya justru penasaran gitu Ustadz maksudnya. Kalau tadi saya sempat di chat itu nggak sempat itu gitu ya Muad bin Jabal itu. Kalau saya bilang Bu Ani sempat kemah, saya sempat check out gitu. Nah istrinya Muad Jabal ini sempat apa gitu Ustadz? Mohon dijelaskannya sedikit nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Taib, ada yang lain? Hmm. Yang raise hand dua, Ustaz. Taib. Bertanya di kolom chat ini, mohon bertanya apa penjelasan sanad Mu'adz bin Jabal tersambung dengan Rasulullah. Karena kurang paham juga ini pertanyaannya apa ini. Mohon bertanya kalau sanadnya Mu'adz bin Jabal tersambung dengan Rasulullah gitu. Taib. Saya izin minum sebentar ya. 30 detik. Ya, siap.
Wan ya. Ini juga kok namanya belum saya ganti ya. Ternyata. Sebentar Iya, saya ganti dulu. Ini karena tadi pagi dipakai Zoom sama Ustadz Aziz ya. iya, iya. Nah, saya lupa kalau namanya. Baik. Jadi mengenal halal dan haram maksudnya saat itu fikih itu belum berkembang banyak seperti sekarang. Persoalan fikih segala macam. Terutama ketika menyangkut al-bai, ya, menyangkut jual beli, hukum jual beli yang ini segala macam. Nah, itu sering ditanyakan kepada Mu'ad bin Jabal. Tanya kepada Mu'ad nih, gimana hukumnya? Maka kalau kita kuliah tentang ilmu ekonomi, kuliah tentang ekonomi syariah, apa segala macam yang berkaitan, kita akan banyak ketemu dengan hadis-hadis Mu'ad bin Jabal. Juga halal haram, ya, dalam arti ya, eh, kepekaan, ya, kepekaan Mu'ad bin Jabal terhadap halal dan haram itu, sensitivitas itu ya, sensitivitas dengan halal dan haram itu sangat menjaga. Jadi akhwati fillah dan ikhwan, dan ini melanjut kepada pertanyaan kedua, bagaimana sebenarnya ya, istri Mu'ad bin Jabal itu, ya namanya apa, eh, kehidupan berumah tangga sebenarnya tidak luput dari suasana rumah tangga itu. Walaupun dia nabi, ya, suasananya tetap suasana manusiawi kalau sudah urusan rumah tangga. Suasana tetap manusiawi. Misalnya apa? Aisyah ngebanting piring. Kan nggak ada kata, wah Aisyah istri Nabi kok banting piring. Kurang sabar misalnya. Ya Rasulullah juga mengatakan, gharat ummuk. Ya, umumnya lagi cemburu. Istrinya Mu'ad bin Jabal pernah mengalami satu kondisi di mana manusiawi kekuatannya itu muncul. Misalnya, misalnya satu kisah di mana Mu'ad bin Jabal ini habis jadi eh, jadi panitia zakat gitulah, atau atau semacamnya itulah, jadi amil segala macam, atau eh, diamanahi untuk menjaga sebuah eh, harta tertentu. Kan umumnya pulang tuh dapat gaji. Ya. Umumnya di zaman itu, umumnya di zaman itu, pulang tuh dapat gaji. Ya, namanya orang kerja ngurusin ngurusin zakat, yang ngurusin sedekah, yang macam. Kalau kita namanya apa ya? Eh, ya semacam ACT atau apa gitu ya. Nah, pulang ditanya sama istrinya, eh, di mana nih bawa apaan nih? Namanya akhwat kan di rumah ada apa? Bawa apa nih? Mana gajinya? Mana doanya? Gitulah istilahnya. Doa itu maksudnya dorongan amplop ya. Mana doanya? Apa kata Mu'ad bin Jabal? Kana indi dhaghir. Dhaghitun. Dhaghitun itu pengawas. Enggak enak saya. Ya. Ada yang ngawasin soalnya. Istrinya protes loh. Kok ada yang ngawasin? Bukannya kamu ketuanya? Ya, istilahnya gitu ya. Kamu kan udah diserahin itu. Dan itu halal kalau diambil. Ya, dengan proporsi fikihnya. Kan halal kalau diambil. Ya.
Masa nggak diambil sih? Antara kita kan butuh. Ya, dia nanya kepada istri-istri sahabat yang lain, emang Amirul Mukminin ngutus pengawas ya, yang ngawasin suami saya. Jadi suami saya kan nggak enakan orangnya. Kalau diawas-awasin jadi nggak enak mau ngambil. Padahal kan ya sebenarnya kan boleh hak-hak juga. Ditanya ke istri-istri yang lain. Mau nggak puas nanya kepada Umar bin Khattab. Ya Umar, bukannya itu halal di segala macam. Apa sih pakai dikasih ghaitun? Jadi kan suami saya mau ngambil nggak enak gitu. Padahal ya, padahal ya perlu gitu. Keluarga kan, istri. Akhirnya dipanggil tuh Mu'ad bin Jabal. Karena Umar bin Khattab merasa nggak mengutus siapa-siapa. Akhirnya dipanggil. Ya Mu'ad, ba'attu ma'aka dhaghitun. Dhaghiton. Emang saya ngutus itu pengawas ya. Oh yayasan kita ada pengawasnya ya. Saya ngutus pengawas. Kan saya nggak ngutus pengawas, terserah itu yang ngambil kebijakan segala macam. Nggak kata Mu'adz bin Jabal, ya Allah pengawasnya gitu. Ketawa Umar bin Khattab ya. Ya Umar bin Khattab tersenyum, oh maksudnya itu ya itu yang membuat ya istrinya sampai ya. Jadi sebenarnya ya kondisi keluarganya ya soleh ya soleh ya. Ya. Biasa sebagaimana ibu rumah tangga ya, tidak banyak ya. Cuma bagaimanapun ya, istri Mu'ad bin Jabal ini ya, pertama setelah itu ya ya dia langsung memahami oh itu maksud suaminya juga nggak protes jadi mengatakan soleh banget ya suami saya ini betapa solehnya ya. Gitu aja yang diambil cuma ngapain sih pakai ngerjain gitu ya. Coba dari awal bilang pengawasnya Allah kan saya jadi nggak kesono-sono nggak sampai lapor Umar bin Khattab gitu sebagai khalifah. Nah, itu emang suasana zaman dulu. Gitu aja sampai saya harus ya, tampaknya sengaja Mu'ad bin Jabal supaya ya supaya ada seni dalam kehidupan rumah tangganya itu. Tidak ya jangan nggak terlalu formal gitulah cara membimbing istrinya. Ya, jadi ada seni-seni membimbing istri dari ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, hanya saja ya secara ya, kisah memang para sahabat itu kita akan temukan dalam buku-buku kisah mereka jarang mengupas istrinya ketika istrinya tidak ya eh, apa ya ditakdirkan tidak menjadi yang ma'rufah ya ma'rufah. Ada sahabat yang ma'rufah, ada sahabat yang ghairu ma'rufah. Sahabiat maksudnya. Nah, istrinya emang tidak termasuk yang ya dikenal. Kita bisa bayangkan ya, kalau saya suruh menjelaskan kisah tentang Mubasyaruna bil Jannah, sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita cerita tentang Sa'id bin Zaid, ya sudah sedikit doang. Karena memang tidak ma'rufah, tidak ma'ruf. Ya. Jadi kisahnya itu sangat sedikit, 2 halaman saja. Mau dicari di kitab-kitab ya ditakdirkan oleh Allah tidak terkenal, tetapi termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya. Dan kalau berdoa itu langsung dikabulkan. Salah satunya. Nah, hanya diceritakan kilasan-kilasan begitu saja. Artinya meskipun beliau seorang ulama, ya belum tentu. Kemudian salah satu katakan adalah dia selalu membantu ya mensupport ya, dan ridho terhadap apa yang ditimpakan oleh suami. Ini hasanah yang dinukil oleh para ahli sejarah.
Jadi nggak ada istilahnya ya, pergi ke Yaman, ntar dulu disiapin dulu, nggak pokoknya Ridho aja lah ngikut lah. Gitu ya. Akhirnya ke sana ya, ikut. Cuma sengikut-ngikutnya akhwat, nah gitu ya, itu tetap punya tabiat keakhwatannya. Tabiat akhwat itu kan ya, tuksirul la'an wa banyak dan yakfurnal asir. Dua itu karakter akhwat. Sesuai hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ngeluhnya ya, banyak ya, dan ya, banyak melaknat ya. Oh dia begitu, oh dia begitu. Ah itu ya disakitin dikit itu balesnya itu bisa banyak ya. Ditegur sekali itu, oh dia aja begitu. Emang siapa dia? Emang istilahnya dia doang punya suami. Ya, dia segala macam itu apa? Taksirul la'an. Nah, itu memang wa yakfurnal asir. Sedikit peluang-peluang itu memang ada fitrah keakhwatan. Jadi kalau mendapat wah istri yang 100% nggak pernah ngeluh, nggak pernah gitu ya. Ya, beda nikah aja sama malaikat, ya jangan nikah sama manusia. Ya manusia sekelas istri Nabi minta ya. Mana sih kok nggak pernah dapet ghanimah? Tapi yang penting tuh mudah tersadarkan, mudah tersadarkan, mudah terarah. Nah itu keimanan akhwatnya sampai di situ. Ada apa kejeglos sedikit ya, kesandung dikit mudah diarahkan. Nah, itu udah solihat banget, udah surga insya Allah. Nah, dan tentu salah satu yang menjadi hasanahnya adalah mensupport bagaimana suaminya dan dikenal juga di dalam fokus pendidikan keluarganya. Makanya ada ya, Abdurrahman bin Mu'ad yang sampai menjadi kunyah Abu Abdurrahman adalah Mu'ad bin Jabal. Wallahu alam ya kisah-kisah tentang istri beliau tidak bisa banyak kita dapatkan ya. Dan saya juga sudah mencari-cari ya kisah-kisah itu tapi di kalangan sahabiat pun ya eh, tidak banyak muncul kisah-kisahnya. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf kalau keterbatasan bab ini. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sanad ya, Ya, sanad ya. yang ditanya Muad bin silsilah. Jabal sanad cuma sebagian besarnya sanad beliau tidak masuk di dalam riwayat Hafiz an Asim. Walaupun beliau bisa ya, tetapi eh, yang masyhur ya Hafiz an Asim itu adalah Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud itu eh, yang yang dikenal ya sebagai empat sahabat yang masuk ke dalam sanadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang selama ini kita baca. Empat itu adalah Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Ya. Nanti di bawahnya yang mengambil dari empat sahabat ini adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, di bawahnya ada Asim, di bawahnya ada Hafiz. Kayak gitu. Jadi Hafiz an Asim an Abu Abdurrahman Sulami. Ya, baru di atasnya Abu Abdurrahman ini eh, tapi ini Abu Abdurrahman bukan Mu'ad bin Jabal dalam bab ini. Ya, cuma namanya makanya ada As-Sulami. Baru beliau mengambil sanad dari empat sahabat ini. Jadi talaki kepada Abdullah bin Mas'ud, talaki kepada Utsman bin Affan, ya, talaki kepada Zaid bin Thabit dan juga Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian keempatnya ini langsung ke Rasulullah. Nanti jalur periwatannya kalau terkait dengan sanad, meskipun juga ditemukan bahwa uh, Mu'adz bin Jabal juga meriwayatkan qiraah Hafiz an Asim, tetapi nanti kita akan menemukan dengan jalur yang berbeda, yakni dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga Umar bin Al-Khattab. Di situ juga
dengan hafasan asli. Begitu polanya. Kalau terkait sanad dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara silsilah keturunan nah, tidak tersambung, tidak tersambung dengan Rasulullah. Rasulullah kan jelas Quraisy, ya. Ini itu suku Khazraj, Ansor ya, orang Ansor Madinah tidak tersambung. Allahu a'lam. Baik, juga kalau Ustaz. Baik Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan pada Ustaz? Cukup nampaknya Ustaz? Baik, kita tutup ya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma antal mu'akhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا. وأعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم إنك أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا عليك باليهود والنصارى وأعوانهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. wabarakatuh. Kalau Ustaz. Lalu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi kajian sahabat para guru Quran ya, yang disampaikan oleh Ustaz Riyad Salihin Al-Hafidh. Insyaallah selanjutnya kita akan bertemu kembali dalam kajian sahabat, masih tersisa satu ya di antara empat sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW, yakni Ubay bin Ka'ab yang tadi sedikit di-spill oleh Ustadz ya terkait dengan Ubay bin Ka'ab. Namun tidak menutup kemungkinan setidak kami kita akan membedah sirah para sahabat yang lain ya, yang juga di apa namanya di rekom ya oleh Rasulullah SAW terkait atau yang terkenal ya apa namanya dalam dalam jipiahnya dalam mengajarkan Al-Quran seperti nama Khubbab bin Al-Arad dan lain sebagainya. Jadi tapi dalam waktu dekat insya Allah kita akan tuntaskan empat yang direkom oleh Rasulullah ya. Kita tersisa seorang sahabat yang mulia yakni Ubay bin Ka'ab. Baik, untuk malam hari ini insya Allah kita cukupkan guys. Tidak ada pengumuman Ustazah ya. Tidak, insya Allah. Cukup. Jadi ya, Nantikan saja kabar-kabar Ramadan, kajian kita mudah-mudahan insya Allah. jadi untuk terkait dengan program Ramadan kita fill juga ya apa namanya program-programnya. Baik, Asatizah, Ibu Bapak sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita cukupkan dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.